Witaka. Nah, witaka ini sifatnya itu seperti kalau kita punya tangan kan, tangan mau ngambil objek. Jadi pertama itu supaya objek terambil kan tangan ini direntangkan dulu ya menuju objek. Nah ini fenomena, tapi bukan usaha ya, fenomena ini. Fenomena yang meraih objek. Nah itu adalah si witaka. Ini diterjemahkan sebagai aplikasi pikiran. Jadi pikiran diaplikasikan ke objek. Nah terus berikutnya wicara. Wicara itu adalah diterjemahkan sebagai pikiran penerus. Tapi sebetulnya dia itu kayak setelah witaka ya meraih objek, dia sentuh objek. Meraba objek atau menyentuh objek gitu. Ya. Tapi dia bukan ngerasa, dia tugasnya cuma coel doang. Ya. Yang merasa nanti perasaan. Nah, tadi ya perasaan udah. Jadi dia witaka yang meraih, wicara yang sentuh gitu ya. Nah, itu wicara. Terus nanti adhimokkha. Adhimokkha diterjemahkan sebagai penentu. Tapi di dalam kasus ini hubungannya adalah ke objek. Jadi si objek ini ditentukan oleh si adhimokkha bahwa ini objek. Dia yang menentukan. Jadi supaya nggak ragu lagi, semua menjalankan fungsinya menuju si objek ini. Jadi witaka meraih objek, wicara menyentuh objek, karena sudah kayak ditargetin sama adhimokkha. Ini objek, ya. Nah terus baru wirya. Wirya itu kadang diterjemahkan sebagai semangat, kadang diterjemahkan sebagai energi, usaha, ya. Tapi dia itu seperti penyangga gitu, seperti fondasi, ya. Katanya, misalnya ada tiang nih, atau dinding mau jatuh. Nah, jadi jatuh misalnya mau ke dalam. Jadi kita kan supaya tidak jatuh, kita sanggah. Nah, jadi sifatnya si wirya ini adalah menyangga atau menopang. Nah, jadi si wirya ini sifatnya kan menopang. Yang ditopang siapa? Ya tadi. Phasa, wedana, sanya, cetana, witaka, wicara gitu. Nah, mereka kerja bareng ya. Jadi kayak teamwork gitu. Terus piti. Nah, piti ini kadang ada, kadang tidak ada. Ya. Nah, kalau ada ketertarikan terhadap objek, ada piti. Kalau nggak tertarik, misalnya kesel sama objek, ya nggak ada piti. Ya. Tapi piti beda sama wedana. Orang sering bilang, oh saya ada piti. Sebetulnya ya mereka secara umum aja bilang bahwa mereka itu menikmati objek atau nyaman dan lain sebagainya. Tapi kalau piti sendiri ya, itu bukan wedana, dia fenomena yang terpisah. Hanya sekedar ketertarikan terhadap objek aja. Nah, tapi biasanya kalau ada piti, ada ketertarikan terhadap objek, batinnya apa? Senang. Nah, jadi di wedananya itu dia nyaman. Ya, di perasaannya itu nyaman dia. Tapi si piti sendiri bukan perasaan. Ya. Nah, kadang-kadang yogi bilang, oh piti menyebar ke seluruh tubuh. Jadinya kayak merinding-merinding gitu. Tapi sebetulnya itu cuma 4 unsur. Piti sendiri bukanlah sensasi itu. Ya. Piti itu fenomena batin. Hanya tertarik ke objek aja. Ya. Nah, terus canda. Canda itu diterjemahkan sebagai hasrat. Ya. Nah, dia agak banyak meditator bingung antara cetana, motif, sama canda, hasrat. Nah, untuk menjelaskan ini, kita ambil satu contoh di dalam Abhidhamma. Ya. Misalnya, batin itu ragu. Pada saat batin ragu, ya, berarti apa? Wicikica. Ya. Nah, batin wicikica katanya nggak ada canda, tapi ada cetana. Motif ada. Motifnya apa? Supaya ragu. Motifnya adalah meragukan objek.
Nah, karena motifnya adalah meragukan objek, jadi terhadap objek nggak ada hasrat. Karena ragu. Gitu ya. Nah, dia ada beda gitu.